Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz dari Teknik Informatika E dengan NIM D0219416416. Di sini saya akan menjelaskan tentang Coin Change Problem. Membahas pertanyaan tentang menemukan jumlah minimum koin atau dari denominasi tertentu yang berjumlah hingga sejumlah uang tertentu. Ini adalah Coin Change Problem bilangan bulat integer dan memiliki aplikasi yang lebih luas dari sekadar mata uang. Ini juga merupakan variasi paling umum dari Coin Change Problem. Kasus umum dari partisi di mana mengingat denominasi yang tersedia dari rangkaian koin tak terbatas. Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah cara yang mungkin untuk membuat perubahan untuk suatu spesifik jumlah uang tanpa mempertimbangkan urutan koin. Coin Change Problem contohnya yaitu coin 2, 5, 10 dan sama dengan 10. QUIC adalah struktur data dengan menggunakan model antrian FIFO atau first in first out. Data yang pertama kali masuk, data itu juga yang keluar pertama. Pick sama dengan melihat data paling depan. Add menambahkan data depan. Poll mengeluarkan data paling depan. Is empty mengecek apakah antrian kosong. Is full mengecek apakah antrian penuh. Stack adalah struktur data dengan menggunakan model tumpukan LIFO last in first out. Data yang terakhir masuk, data itu juga yang keluar pertama. Pick sama dengan melihat data paling akhir. Push menambahkan data di akhir. Pop mengeluarkan data paling akhir. Is empty mengecek apakah tumpukan kosong. Is full mengecek apakah tumpukan penuh. Di sini cek, dia akan mencari cek awal palingnya yaitu 10. Kemudian not 10 diproses dengan mengurangi value-nya dengan choice yang telah ditentukan. Kayak ini contohnya 2, contohnya 10 kurang 2 sama dengan 8. Kemudian 10 kurang 5 sama dengan 5. 10 kurang 10 sama dengan 0. Not yang masih bisa proses selanjutnya ditambahkan dalam QUIC. Not awal yang dikeluarkan. Jadi di sini dia akan mengeluarkan not awal. Kemudian cek not paling depan yaitu 5. Diproses lagi seperti sebelumnya. Value-nya dikurangi dengan choice yang telah ditentukan dan hasil value-nya memenuhi syarat. Proses selanjutnya akan ditambahkan di QUIC. Di sini juga dia akan mengeluarkan not awal yang dia keluarkan. Proses akan terus menerus seperti itu, dan jika mencapai hasil value-nya 0, prosesnya akan berhenti. Tetapi jika mencapai hasil value-nya 0 atau tidak bisa dikeluarkan proses lagi dan masih ada not dalam QUIC, prosesnya masih berjalan. Jadi hasilnya ada 3 bentuk pecahan, yaitu poin pertama sama dengan 10, kemudian yang kedua sama dengan 55, dan yang ketiga sama dengan 22222. Kemudian DFS. Not awal dicek dan ditambahkan ke dalam stack. Kemudian not awal dikurangi berdasarkan choice yang ditentukan sama dengan BFS tadi, dan not yang bisa diproses akan ditambahkan ke dalam stack. Diurutkan dari berdasarkan choice-nya 2, 5, 10, maka pengecekan not dimulai dari kanan. Hasilnya value-nya kanan adalah 0, tidak bisa lagi diproses. Not selanjutnya 5 dan not 5 bisa diproses. Dilakukan lagi proses sebelumnya, dan not yang memenuhi syarat berdasarkan jumlah choice akan ditambahkan ke dalam stack. Maksudnya 2, 5, 10, 3, 0, 5. Apakah 3 kurang 2 bisa? Bisa. Apakah 5 kurang 5 bisa? Ya, tapi hasilnya 0. Apakah 5 kurang 5 bisa? Bisa, tetapi hasilnya negatif. Yang masuk dalam stack adalah 3. Dilakukan secara terus menerus. Jika hasil value-nya ketiga
ketiga-tiganya tidak dapat memenuhi syarat, keluarkan not yang telah selesai di proses sebelumnya. Jadi hasilnya ada 3 bentuk pecahan, yaitu output pertama sama dengan 10, output kedua sama dengan 5, dan output ketiga sama dengan 2. Jadi inilah yang bisa saya dapat sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.